Hai guys, coba jujur, siapa di antara kalian yang sering mendengar kalimat ini? Udah, syukuri aja apa yang ada. Di ekonomi yang lagi susah gini, yang penting punya kerjaan. Banyak banget yang bilang kalau job hugging, alias memeluk rata-rata pekerjaan yang sudah ada, adalah strategi terbaik buat kita survive. Apalagi saat ini, di mana berita PHK ada di mana-mana, resesi mengintai, dan segala macam ketidakpastian. Tapi gimana kalau gue bilang sebaliknya? Gimana kalau justru menyiapkan resign adalah strategi terbaik buat survive dan waras? Terutama, di tengah kondisi ekonomi dan dunia kerja kita yang sekarang. Karena faktanya, job hugging kelamaan, khususnya di pekerjaan yang salah, justru bikin kita rugi dalam jangka panjang. Bab 1. Jebakan bullshit jobs. Mari kita bahas dulu soal rugi dalam jangka panjang itu. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan dari kita, tanpa sadar, terjebak dalam apa yang namanya bullshit jobs. Istilah ini bukan cuma sekadar menghina pekerjaan orang lain. Ini istilah serius yang dicetuskan oleh David Graeber, seorang antropolog. Bullshit job itu sederhananya adalah pekerjaan yang kalau besok pekerjaan ini punah, dunia itu bakal baik-baik aja, atau bahkan mungkin jadi lebih baik. Pekerjaan-pekerjaan ini seringnya cuma ada untuk membuat orang lain, biasanya atasan kita, terlihat penting. Contoh paling gampang, mungkin dia adalah admin pajangan. Pekerjaannya terlihat sibuk, tapi esensinya, pekerjaannya itu tidak menghasilkan nilai nyata, tidak berkontribusi signifikan pada misi perusahaan, apalagi misi dunia. Mungkin kamu protes, tapi kan pekerjaan gue menghasilkan uang. Betul, tapi masalahnya adalah, kalau kita terjebak terlalu lama di pekerjaan kayak gini, tanpa kita sadar, ada sesuatu di dalam diri kita yang perlahan-lahan bakal mati. Kok bisa? Karena kita sebagai manusia punya kebutuhan mendasar untuk merasa berharga dan berkontribusi. Sejak kecil, kita didorong untuk mengejar konfirmasi, masuk sekolah favorit, sukses masuk top universitas, dan dapat kerjaan yang baik. Semua hal itu adalah konfirmasi bahwa kita ada, dan kita berharga. Nah, bullshit job itu gak memenuhi kebutuhan mendasar ini. Kamu menghabiskan 8 jam sehari, 5 hari seminggu, untuk melakukan sesuatu yang kamu sendiri tahu di lubuk hati terdalam, ini gak penting. Dan itu menyakitkan guys. Itu adalah kerugian paling besar, bukan kerugian uang, tapi kerugian potensi dan waktu hidup lo yang dibuang sia-sia. Perlahan, kita mulai capek, motivasi hilang, dan kita jadi terbiasa dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Kita menjadi manusia yang rugi secara mental dan waktu. Bab 2. Mencari kompas, konsep Ikigai. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Keluar dari situasi ini memang gak gampang, tapi bukan berarti gak mungkin. Anggap aja ini seperti sebuah perjalanan. Langkah pertama, berhenti lari dari masalah. Akui dulu kalau pekerjaan lo sekarang mungkin belum selaras sepenuhnya sama diri lo. Langkah kedua, saatnya mencari kompas. Saran gue, lu bisa coba cek pakai konsep dari Jepang yang namanya Ikigai. Ikigai itu bukan cuma tentang passion, tapi tentang titik temu kehidupan. Coba tanya ke diri lo sendiri, lo bisa ambil kertas dan pulpen sekarang. Apa yang lo suka? Apa hal yang lo kuasai? Apa yang dunia butuhkan? Apa yang bisa dibayar? Ikigai itu adalah titik tengah dari semua aspek ini. Tugas lo adalah mencari pekerjaan yang memungkinkan lo buat mendapatkan keempatnya secara bersamaan. Cari pekerjaan yang saat lo kerjain, lo ngerasa, ini gue banget. Gue happy melakukannya. Gue jago. Ini bermanfaat buat orang lain. Dan gue dibayar dengan layak. Intinya, lo harus mencari pekerjaan yang sejalan dengan value diri lo. Pekerjaan yang memberikan kontribusi nyata, sehingga lo merasa hidup lo berharga. Bab 3. Kenapa resign adalah strategi terbaik? Setelah lo udah punya kompas, lo udah tahu tujuan lo udah punya rencana. Baru kita masuk ke langkah krusial, persiapan resign sebagai strategi terbaik. Di saat banyak orang menyarankan untuk tetap diam di pekerjaan yang aman tapi mematikan jiwa, kita justru akan mengambil langkah yang proaktif. Kita tidak impulsif, tapi kita strategis. Poin A, mengganti stabilitas semu dengan stabilitas sejati.
Job hugging memberikan stabilitas semu. Lo merasa aman karena ada gaji bulanan. Padahal lo sedang mengorbankan pertumbuhan, potensi, dan kebahagiaan lo. Strategi resign yang terencana justru membangun stabilitas sejati. Lo menguatkan skill lo. Lo memperluas network lo. Dan lo membangun value diri yang tidak tergantung pada satu perusahaan. Poin B. Resign sebagai leverage pertumbuhan. Keluarnya lo dari pekerjaan yang salah adalah pemicu untuk melompat. Ini adalah leverage yang memaksa lo untuk belajar lebih cepat, beradaptasi lebih baik, dan mencari peluang yang jauh lebih besar. Ingat, resign bukan berarti berhenti kerja, tapi resign dari pekerjaan yang salah untuk mencari tempat yang benar-benar bisa menumbuhkan lo. Poin C. Resign membebaskan waktu. Untuk mencari ikigai, lo butuh waktu, energi, dan fokus. Kalau energi lo habis buat pekerjaan omong kosong yang cuma bikin lo capek, kapan lo bisa mikir dan merencanakan masa depan? Resign yang terencana memberi lo ruang bernapas, ruang untuk upscaling, untuk membangun side hustle, atau bahkan untuk mengambil waktu istirahat sejenak agar kesehatan mental lo pulih. Penutup, strategi, bukan keputusan emosional. So guys, jangan pernah melihat resign sebagai keputusan yang impulsif atau emosional. Lihatlah itu sebagai strategi terencana untuk investasi diri. Cek kondisi lo, apakah lo terjebak bullshit job? Cari kompas lo, temukan ikigai lo. Rencanakan transisi, siapkan tabungan darurat, perbarui skill, dan bangun network. Ambil tindakan, resign dengan terhormat dan profesional, lalu melompat ke tempat yang benar. Di tengah ketidakpastian ekonomi, aset terpenting lo bukanlah gaji lo saat ini, melainkan waktu, energi, dan potensi lo. Jangan biarkan aset itu mati pelan-pelan di tempat yang salah. Berani untuk resign dari pekerjaan yang tidak menghargai waktu lo adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna. Ini adalah pelajaran kehidupan. Semoga lo dapat insight baru hari ini. Sampai jumpa di video berfaedah berikutnya.